Halo, selamat pagi pemirsa, apa kabar? Pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 09 bersama dengan saya, Subki Abdul, dan juga tentunya dengan rekan saya. Bersama saya, Anggun Oktarini. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan, kami akan sajikan kepada Anda sejumlah berita nasional khususnya dari sudut pandang DPR RI sebagai referensi Anda dalam memahami dinamika politik, hukum, ekonomi, sosial, dan juga budaya yang ada di Indonesia. Dan pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi hari ini Jumat 16 Juni 2023 selengkapnya. TVR 09 kita awali dengan berita pertama mengenai Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI yang berharap penyertaan modal negara yang diberikan kepada PT Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC ini dapat digunakan untuk mengembangkan dan juga memajukan destinasi wisata di wilayah Nusa Tenggara. Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI mendorong pemberian PMN kepada BUMN agar terus dipantau efektivitasnya dan harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. BAKN DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Nusa Tenggara Timur untuk menelaah temuan BPK atas pengelolaan dana PMN oleh perusahaan BUMN. Antara lain, PT Indonesia Tourism Development Corporation atau ITDC, PT Aneka Tambang, dan PT Pupuk Indonesia. Atas hasil temuan BPK terhadap ketiga BUMN tersebut, Wakil Ketua BAKN Anis Biarwati mengungkapkan, tata kelola PMN pada BUMN harus dievaluasi kembali. BUMN penerima PMN harus dapat meningkatkan kinerjanya, terlebih kepada PT ITDC yang saat ini mengelola proyek strategis nasional pengembangan destinasi wisata di Nusa Tenggara. Ya, tentu setiap kunjungan BAKN ini dalam rangka penelaahan ya. Jadi apakah PMN yang diberikan kepada BUMN itu telah betul-betul digunakan dengan proper? Apakah PMN itu betul-betul telah memberikan multiplier effect terhadap apa yang diharapkan dari tujuan diberikannya PMN? Artinya PMN itu tidak persoalan sederhana. Dana diambil dari uang rakyat dari APBN, dikelola harus dengan prinsip kehati-hatian dan harus memberikan multiplier effect baik output maupun outcome-nya. Jadi kita memang mendalami beberapa hal-hal yang memang harus menjadi catatan dari PT Aneka Tambang, dari PT Pupuk, dan dari ITDC terkait proyek-proyek strategis nasional, terutama untuk ITDC ya. BAKN DPR RI akan terus mendalami secara bertahap semua persoalan PMN pada BUMN yang menerimanya, guna memastikan bahwa seluruh PMN yang diberikan itu bisa tepat guna dan tepat sasaran. Dari Nusa Tenggara Timur, Akbar Prayoga, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, Komisi 7 DPR RI mendorong hilirisasi lanjutan terhadap produk turunan nikel agar menambah nilai ekonomi bagi negara dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Patijaya menduga ada indikasi gaya baru penyelundupan produk mineral turunan nikel khususnya terkait ekspor nikel PIG Iron atau NPI. Bambang menyebut dengan masih mengizinkannya NPI, artinya Indonesia masih mengekspor mineral ikutan lainnya yang terkandung di dalam NPI. Pasalnya, kandungan nikel dalam NPI hanya 10-12%, sementara 88-90% mengandung mineral berharga lainnya yang royaltinya tidak terbayarkan. Untuk itu, ia mendorong adanya hilirisasi lanjutan terhadap produk turunan nikel. Saya mengusulkan yang namanya produk NPI itu stop. Karena bagi saya pribadi mengatakan bahwa ini adalah bentuk penyelundupan baru. Iyalah, masa bayar royalti hanya NPI yang 10%. Setelah diberikan begitu banyak fasilitas tax holiday dan sebagainya, ternyata produknya hanya NPI 10-12%. Lalu apa yang terkandung di dalam sisanya? 88-90%-nya? Nggak bayar pajak, nggak bayar royalti, itu kan namanya penyelundupan gaya baru. Nah, ini yang harus kita cermati. BKPM ini saya nilai tidak komprehensif, teledor dalam hal pemberian izin investasi. Harusnya itu diarahkan betul-betul investasi yang memberikan nilai tambah sesungguhnya. Jadi bukan hanya asal ada hilirisasi, ada smelting, kemudian barang dikeluarkan dari Indonesia. Bambang menyarankan agar hilirisasi nikel dapat mencontoh hilirisasi timah yang bisa memaksimalkan kandungan hingga 99,99% timah. Dodi Muharam, TVR Parlemen melaporkan. Pemirsa, DPR RI mendorong pemerintah melakukan langkah mitigasi dalam menghadapi fenomena El Nino. Nah, informasi selengkapnya akan kami hadirkan kepada Anda usai jeda berikut ini. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09.
Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, AIPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Kembali di TVR 09. Misalnya sebagai langkah antisipasi akan potensi kekeringan lahan pertanian akibat fenomena El Nino, Komisi 4 DPR RI meminta pemerintah untuk melakukan pemuktahiran teknologi serta memastikan stok beras aman hingga 6 bulan ke depan. Komisi 4 DPR RI mendorong pemerintah untuk melakukan langkah mitigasi dalam menghadapi fenomena El Nino agar produksi pangan dapat mencukupi kebutuhan dalam negeri. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Anggia Ermarini mendukung pemerintah untuk melakukan pemutakhiran teknologi guna mencegah dampak yang ditimbulkan dari fenomena El Nino. Pemerintah perlu memastikan stok beras hingga 6 bulan ke depan sebagai langkah antisipasi akan potensi kekeringan lahan pertanian. Yang harus dan penting dan segera dilakukan oleh pemerintah dan semua stakeholder tentunya adalah bagaimana bisa mengadaptasi, karena kalau cuaca ini kan nggak bisa kita rubah. Yang bisa adalah bagaimana kita mensiasati, dan tentunya butuh teknologi, butuh adaptasi yang lebih mutakhir ya, supaya ketahanan pangan ini tetap terjaga. Kita nggak bisa memaksakan kalau misalnya beras terus nggak bisa ya. Banyaklah alternatif makanan-makanan yang bisa dikonsumsi. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Andi Akmal Pasludin mendorong pemerintah untuk mengidentifikasi daerah-daerah yang berpotensi terdampak El Nino agar mengatur sistem tanam dan penggunaan air sehingga produksi pangan dapat terjaga. Saya kira daerah-daerah yang selama ini kan daerah yang khatulistiwa ya, yang saya kira itu yang paling terdampak. Kemudian juga daerah yang selama ini curah hujannya rendah, ditambah lagi dengan adanya El Nino ini tentu menyebabkan hari tanpa hujan semakin panjang. Saya kira pemerintah udah punya datanya ya, udah punya spot-spot mana yang menjadi perhatian daripada pemerintah agar ada langkah-langkah untuk mitigasi sekaligus antisipasi gitu. Tim Liputan TVR Parlemen melaporkan. Guna mencegah kerusakan lingkungan serta timbulnya tumpang tindih kebijakan antara kementerian, Komisi 7 DPR RI meminta pemerintah mencabut kebijakan ekspor pasir laut. Komisi 7 DPR RI meminta PP nomor 26 tahun 2023 tentang pengelolaan hasil sedimentasi laut untuk dicabut. Regulasi tersebut dinilai beresiko terhadap kerusakan lingkungan dan berpotensi tumpang tindih dengan aturan pemerintah lainnya. Anggota Komisi 7 DPR RI Sartono mendesak PP nomor 26 tahun 2023 untuk dicabut karena akan menimbulkan kerusakan ekosistem laut, erosi pantai, gangguan kualitas air, serta berpotensi menenggelamkan pulau-pulau yang memiliki aktivitas pengerukan pasir laut. PP tersebut juga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kebijakan antar kementerian. Untuk itu perlu dilakukan peninjauan ulang untuk memastikan kesiapan aturan tersebut. Izin ini yang kita takutkan tidak hanya pasir saja yang dieksploitasi, tapi bisa juga pulau-pulau sekitarnya itu. Selama ini kan kita ketahui sudah beberapa pulau yang hilang. Makanya dari pemerintahan yang sebelumnya itu kan sudah ada kebijakan untuk melarang izinnya eksploitasi pasir laut atau pengelolaan pasir laut. Tetapi prakteknya itu bisa pulau hilang itu sekitarnya. Dan juga katanya kalau ditemukan di situ ada mineral untuk dibuatkan izin IUP setelah dilakukan pengerukan. Nah, kita tidak tahu di tengah lautan itu apa yang terjadi. Ini harus kita sampaikan kepada publik.
Lebih lanjut, Sartono menilai PP nomor 26 2023 tentang hasil sedimentasi pengelolaan pasir laut dikhawatirkan akan menimbulkan tumpang tindih kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat sehingga memicu polemik baru dan benturan kepentingan. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Dari informasi soal kebijakan ekspor pasir laut, kita beralih ke informasi selanjutnya. Ini datang dari LPDP. Jadi agar dapat diberdayakan untuk membangun bangsa dan juga negara, Komisi 11 DPR RI berharap Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP dapat mengembangkan manajemen talenta bagi para penerima beasiswa. Komisi 11 DPR RI meminta Lembaga Pengelola Dana Pendidikan atau LPDP mengoptimalkan pengembangan dan pemberdayaan alumni penerima beasiswa agar dapat menjamin kontribusi mereka secara terarah untuk membangun bangsa dan negara. Anggota Komisi 11 DPR RI Putri Aneta Komarudin berharap LPDP mampu mengembangkan manajemen talenta bagi para penerima beasiswa agar dapat diberdayakan untuk membangun bangsa dan negara, serta lebih aktif mensosialisasikan beasiswa LPDP ke masyarakat, mengingat dana tersebut juga bersumber dari rakyat. Masih menjadi PR yaitu pengembangan alumni penerima beasiswa LPDP yang saya yakin sudah seringkali kita sampaikan di forum ini. Jadi kita ingin tahu sejauh mana progres pengembangan manajemen talenta bagi para alumni ini, karena saya yakin Pak Andin masih ingat terkait dengan kegaduhan penerima beasiswa kemarin yang sempat ramai karena mereka justru tidak mau pulang ke Indonesia. Mereka justru menolak karena dengan berbagai alasan. Jadi kami merasa bahwa sangat penting bagi LPDP dan tentu kita di Komisi 11 juga bisa sama-sama memetakan para alumni penerima beasiswa LPDP ini supaya mereka bisa terarah dan kita bisa menjamin kontribusi mereka tentu sebagai penerima beasiswa yang juga uangnya dari kerja keras rakyat Indonesia supaya bisa sama-sama membangun bangsa dan negara kita. Lebih lanjut, Putri berharap agar LPDP dapat semakin aktif untuk mensosialisasikan beasiswa ini, terutama kepada masyarakat Indonesia yang berada di pedesaan, mengenai mekanisme pendaftaran dan hal-hal yang berkaitan dengan beasiswa. Halim dan Yoga, TVR Parlemen, melaporkan. Hari Raya Idul Adha merupakan salah satu perayaan hari besar umat Islam yang identik dengan kegiatan memotong hewan kurban. Nah, salah satu faktor terpenting dalam ibadah kurban yakni dengan memberikan kurban yang terbaik. Namun saat ini terdapat wabah penyakit mulut dan juga kuku atau PMK yang menyerang hewan kurban. Informasinya akan kami hadirkan kepada Anda sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 09 edisi Rabu. Optimis, Indonesia mampu mengatasi ancaman tersebut. Serangkaian peristiwa penting setiap hari di Indonesia. Kami pilihkan topik-topik terkini dengan menyajikan fakta yang dapat dipercaya. Kami hadirkan di layar kaca Anda. Bukan hanya sekedar informasi, tapi menginspirasi bagi kita semua. TVR 09 hadir setiap Senin sampai Jumat pukul 9 pagi hanya di TVR Parlemen. Referensi berita untuk Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di TVR 09. Pemirsa, DPR RI meminta pemerintah memperketat pengawasan tempat penjualan hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha pada tahun ini, agar hewan yang dijadikan kurban ini benar-benar layak dan juga sehat. Tentunya langkah ini harus dilakukan karena semakin maraknya kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK serta adanya wabah penyakit baru, yakni lumpy skin disease atau juga LSD yang menyerang sapi dan kerbau di beberapa wilayah Indonesia.
Nah, ini pemerintah juga diminta untuk mengintensifkan program vaksinasi hewan ternak sebagai antisipasi penyebaran PMK dan juga wabah LSD. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Perayaan Idul Kurban menjadi alegori syarat makna bagi manusia. Selain sebagai sarana pendekatan diri kepada Tuhan, nilai kurban melukiskan bentuk pengorbanan harta benda yang disukai untuk orang lain. Salah satu faktor terpenting dalam ibadah kurban yakni dengan memberikan kurban yang terbaik. Beberapa hewan yang bisa dijadikan kurban seperti sapi, kambing, kerbau, atau domba haruslah dalam keadaan yang baik dan sehat. Masyarakat diingatkan agar tetap waspada dan awas ketika membeli hewan kurban untuk Hari Raya Idul Adha nanti. Jangan sampai hewan kurban yang dibeli ternyata terpapar penyakit kuku dan mulut atau PMK atau virus yang dapat mengancam kesehatan. Masyarakat harus lebih selektif dalam memilih hewan kurban untuk disembelih. Menyusul masih ditemukannya sejumlah sapi dari berbagai daerah yang disinyalir mengidap penyakit berbahaya. Di sisi lain, pemerintah juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga rantai pasok hewan kurban jelang Idul Adha tahun ini. PMK ini kan penyakit yang dialami oleh hewan beberapa tahun yang lalu sehingga mengganggu pasokan sapi dari daerah timur. Belum lagi kondisi mengangkutnya yang sangat terbatas. Saya berharap bagaimana kondisi Idul Adha yang akan datang itu tidak terganggu dengan hal tersebut. Dan sekali lagi harus kita antisipasi kondisi PMK, kemudian transportasi, bagaimana mengantarkan hasil ternak ini agar bisa dipasoki seluruh Indonesia, terutama di Jawa. Dan mudah-mudahan ya menjelang Idul Adha yang akan datang ini semuanya akan bisa aman-aman saja. DPR juga mendorong pemerintah untuk mewaspadai ancaman wabah penyakit yang kian berkembang pada hewan ternak. Kementan harus mengawal hingga ke wilayah pelosok untuk memastikan tim kelayakan dan kesehatan hewan kurban ada di setiap daerah. Sekarang penyakit juga sudah banyak, sekarang bermunculan yang baru namanya LSD, dan antraks juga sebetulnya belum usai, kemudian PMK juga belum zero case. Kemudian itu tadi yang baru LSD, dan memang harus ada upaya cepat dari pemerintah. Dan tadi juga kami mendorong supaya tim dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia itu bisa linear sampai ke daerah, sampai ke dinas kabupaten untuk memastikan tim pengawas kesehatan dan kelayakan hewan yang akan menjadi kurban untuk di Idul Adha nanti itu dipastikan ada di setiap kabupaten, ada di setiap daerah gitu. Selain pemeriksaan kesehatan dan kondisi hewan kurban, pendistribusian vaksin juga harus terus dilakukan. Untuk itu, DPR berharap ada alokasi anggaran yang cukup untuk melakukan vaksinasi pada hewan ternak di seluruh wilayah Indonesia. Mengalokasikan anggaran yang cukup untuk vaksin. Jadi tidak ada alasan bagi daerah-daerah yang calon hewan kurban itu tidak divaksin, karena hampir seluruh daerah kami sudah kirimi untuk vaksin-vaksin itu, tinggal pelaksanaan di daerah itu, dan saya yakin di daerah sudah dilaksanakan. Nah, dengan demikian ada riwayatnya sapi itu, ini sapi dibeli dari mana, siapa pemiliknya, divaksin pada tanggal berapa. Nah, dari situ diketahui bahwa ini sapi sudah divaksin dan pasti sehat. Agar tidak salah beli, berikut tips atau kriteria yang perlu diperhatikan dalam memilih hewan kurban. Kondisi hewan kurban harus dalam keadaan sehat. Ini dapat dilihat dari matanya yang masih cerah, cermin hidung yang bersih, secara fisik tidak kurus, gerakan lincah, serta memiliki nafsu makan yang baik. Hewan kurban juga tidak dalam keadaan cacat, tidak buta, pincang, tanduk dan daun telinga juga masih terlihat utuh. Selain itu,
Hewan yang ingin dikurbankan juga harus dalam keadaan yang telah cukup umur sesuai dengan jenis hewannya. Bagi umat muslim, kota Mekah dan Madinah di Arab Saudi merupakan kota yang sangat familiar karena kota ini memiliki arti penting dalam agama Islam. Nah, kedua kota tersebut memiliki sejumlah hal menarik dan juga menakjubkan yang bahkan menenangkan atau juga memenangkan rekor dunia. Informasinya akan kami hadirkan kepada Anda pemirsa sesaat lagi. Untuk itu tetaplah bersama kami di TVR 09. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahntanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Dan pemirsa, kita kembali lagi di TVR 09. Ya, jika pada umumnya Makkah dikenal sebagai tanah suci karena terdapat Masjidil Haram serta Ka'bah yang merupakan simbolnya, maka Madinah ini merupakan tanah suci karena terdapat Masjid Nabawi yang merupakan pusat dari kekuasaan Islam. Nah, kedua masjid ini memiliki pesona yang sangat indah dan juga kuat. Tidak hanya terlihat dari bangunan yang kokoh saja, besar dan kuat, ini juga melambangkan dari. Ya, tapi kedua masjid ini memancarkan sinar keagungan Allah Subhanahu wa taala dan juga sinar Muhammad SAW. Masjidil Haram ini memancarkan keagungan Sang Khalik, sedangkan Masjid Nabawi ini menggambarkan kebesaran Muhammad. Nah, untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen editorial Parlemen berikut ini. Pemirsa Intips TVR Parlemen, kali ini pemirsa kita ajak untuk berjalan-jalan ke Arab Saudi. Tahu nggak, hubungan Indonesia dan Arab Saudi sudah terjalin cukup lama loh pemirsa.
Raja Arab Saudi pun juga cukup sering berkunjung ke Indonesia dan tentunya berkunjung ke gedung parlemen DPR RI. Hubungan Indonesia dan Arab Saudi sudah terjalin sejak tahun 1950-an, bahkan masih membekas hingga sekarang. Jika pemirsa berkunjung ke Arab Saudi dan melihat pohon hijau yang rimbun di kanan kiri jalan, nah itu adalah pohon oleh-oleh dari Presiden Soekarno dari tahun 1955. Orang Arab Saudi menyebut pohon yang dikenal dengan nama pohon Mindi itu dengan sebutan pohon Soekarno. Wah, ternyata Indonesia menyumbang hijaunya Arab Saudi ya. Selain menjadi negara dengan jamaah haji terbesar di dunia, Indonesia juga menyumbang pengunjung ziarah ke Arab Saudi melalui ibadah umroh. Jumlahnya tidak main-main, setiap tahun mencapai 500.000 lebih jamaah umroh yang berkunjung ke Arab Saudi. Nah, yuk kita ajak pemirsa berziarah kemana lagi kalau bukan kedua kota yang menjadi tempat suci umat Islam, Kota Mekah dan Kota Madinah. Sekarang kita berkunjung ke Kota Suci Mekah, kota yang menjadi tempat kelahiran Nabi Muhammad sekaligus menjadi kota tempat lahirnya agama Islam. Di Kota Mekah terdapat Ka'bah yang sudah ada sejak Nabi Ibrahim. Ka'bah yang berbentuk kubus ini kini digunakan sebagai arah atau kiblat untuk beribadah bagi umat Islam. Berada di dalam masjid suci yang dikenal dengan Masjidil Haram. Setiap tahunnya jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia mengunjungi Ka'bah untuk berdoa langsung, baik dalam momen ibadah haji yang hanya terjadi setahun sekali atau dalam momen ibadah umroh yang bisa dilaksanakan kapan saja. Di sekitar Masjidil Haram, tentunya umat muslim bisa menanti-nanti untuk mengikuti sholat berjamaah langsung di depan Ka'bah. Umat Islam melakukan berbagai ritual keagamaan yang masing-masing memiliki makna yang mendalam bagi umat Islam. Seperti kegiatan tawaf atau kegiatan mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Saat tawaf, pemirsa bisa menyentuh langsung Ka'bah mulai dari Hijir Ismail hingga mencium batu suci yang dikenal dengan Hajar Aswad. Selesai tawaf, pemirsa bisa melanjutkan kegiatan sa'i atau lari-lari kecil sebanyak 7 kali dari Bukit Syafa dan Bukit Marwah secara bolak-balik. Kegiatan sa'i ini mengingat perjuangan Siti Hajar, istri dari Nabi Ibrahim, untuk mencari air bagi anaknya Nabi Ismail. Perjuangan Siti Hajar inilah yang kemudian menjadikan Masjidil Haram menjadi kota suci sejak dahulu. Karena di daerah tandus Mekah ini akhirnya mengalir air suci yang dikenal dengan mata air Zam-Zam. Di Mekah, untuk mengetahui sejarah peradaban Arab Saudi, pemirsa bisa berkunjung ke Museum Al-Amaudi. Museum yang menyajikan keunikan warga Arab Saudi dilihat dari sisi gaya hidup atau kebiasaan masyarakat Arab Saudi. Dari kota Mekah, kita mengunjungi satu lagi kota suci umat Islam di Arab Saudi. Di mana lagi kalau bukan kota Nabi, yaitu kota Madinah. Di kota Madinah inilah sejarah mengukir peradaban bagi umat Islam. Nabi Muhammad wafat di kota Madinah, kota yang dia bangun menjadi kota modern Islam pertama di dunia. Di kota Madinah terdapat Masjid Nabawi. Di dalam masjid terdapat beberapa tempat suci sekaligus bersejarah. Di antaranya adalah makam Nabi Muhammad yang dikenal sebagai Raudah. Selain itu, di dalam Masjid Nabawi juga ada mimbar Nabi. Di sini konon dulu Nabi Muhammad melakukan dakwah kepada masyarakat Madinah. Karena dakwahnya yang penuh cinta kasih, masyarakat Madinah berbondong-bondong masuk Islam hingga kini menyebar ke seluruh penjuru dunia. Masjid Nabawi adalah masjid yang sangat indah dengan ornamen Islam yang sangat menarik. Di Masjid Nabawi, pemirsa bisa beribadah dengan sangat nyaman dan khusyuk karena lingkungan Masjid Nabawi yang berkesan modern dan Islami. Nah, itu tadi beberapa hal penting dan menarik yang bisa kita informasikan untuk pemirsa TVR Parlemen. Setelah ini, apakah pemirsa tertarik untuk berkunjung ke Arab Saudi? Tentu dong, bagi umat Islam kan beribadah haji wajib hukumnya bagi yang mampu.
Ya, kerasa kita sudah di penghujung acara TVR 09. Kami informasikan kepada Anda pemirsa sejumlah anggota DPR RI pada hari ini Jumat 16 Juni 2023. Ada apa, Janggun? Di pagi hari ini pada pukul 9 waktu Indonesia Barat, Banggar raker dengan Kepala Bappenas, Menkyu, dan Gubernur BU maksud kami dengan agenda yaitu pengesahan laporan panja pendahuluan RAPBN tahun 2024. Dan sejumlah agenda serta program DPR RI lainnya masih dapat Anda saksikan secara langsung di TVR Parlemen melalui kanal utama, kanal komisi, dan juga kanal alat kelengkapan dewan lainnya yang dapat Anda akses melalui tvr.dpr.go.id. Saat TVR Parlemen, demikianlah TVR 09 edisi pagi hari ini. Segenap kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih telah menyaksikan TVR 09 pagi hari ini. Saya Anggun Oktarini dan juga rekan saya. Dan saya Subki Abdul. Sampai jumpa di TVR 09 esok hari. TVR Parlemen, Referensi Indonesia.